Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berjumpa kembali, bersua kembali di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan disebut dengan Syahrul Siyam, Syahrul Quran, Syahrul Sabr, Syahrul Jihad, dan Syahrul Taubat. Di mana di bulan ini Allah menyediakan begitu banyak fasilitas ampunan dan pahala kepada yang mau, yang bersedia, dan yang bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Bulan Ramadan adalah peluang terbesar bagi kita, dan momentum bulan Ramadan bagi orang-orang yang beriman tidaklah dilewati begitu saja. Karena apa? Karena ketika kita puasa di bulan ini, maka akan langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada batas pelipat gandaan pahala dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan sebanyak 10 kebaikan sampai dengan 700 kebaikan. Nilai puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat bergantung dengan kualitasnya. Semakin tinggi kualitasnya, maka semakin tinggi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, jika puasa kita kualitasnya hanya sekedar menahan lapar dan haus, maka tidak akan berarti apa-apa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Kemudian bagaimana cara agar puasa kita berkualitas? Ya, yang pertama adalah ikhlas. Ketika kita berpuasa, kita harus ikhlas. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Hal ini seperti makan dan minum yang disengaja, muntah yang disengaja, kepada suami istri yang sudah halal melakukan hubungan di siang hari, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Nah, jikalau rasa ikhlas dan meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa tidak cukup membuat puasa kita berkualitas, maka hal yang harus kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang dapat membuat puasa kita sia-sia. Contohnya adalah mengumpat, berkata kasar, berkata keji, ghibah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai bahwa ada orang yang berpuasa ketika siang harinya dihabiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan alasan agar lupa rasa haus dan laparnya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini tuh menghabiskan waktunya itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti menonton televisi seharian, bermain gadget seharian, bermain game seharian, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini hendaknya kita tinggalkan dan kita ganti dengan aktivitas-aktivitas yang lebih bermanfaat. Kemudian yang kelima adalah mempuasakan seluruh tubuh, pikiran, dan hati kita. Yang pertama adalah mempuasakan mata kita dengan cara menghindari dari memandang sesuatu yang tercela dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mempuasakan lidah kita dari berbicara-berbicara yang tidak berguna seperti ghibah, mengumpat, berkata keji, berkata dusta, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mempuasakan tangan kita dari menzalimi orang lain. Ya, menzalimi orang lain, terus mengambil sesuatu yang bukan hak kita dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mempuasakan telinga kita agar kita tidak mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh. Kemudian yang selanjutnya adalah mempuasakan kaki kita agar kita tidak berjalan di arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempuasakan hati kita agar kita tidak memiliki rasa iri dengki, tidak memiliki rasa riya, dan tidak memiliki rasa cinta kepada dunia yang secara berlebihan. Ya. Kemudian
cara agar puasa kita berkualitas yang selanjutnya adalah memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu dengan cara tilawatil Quran, memperbanyak sedekah dan infak, terus mendisiplinkan waktu agar kita sholat 5 waktu secara berjamaah dan melaksanakan sholat tarawih. Ya, marilah kita meraih kesuksesan di bulan Ramadan agar puasa kita menjadi berkualitas dan segala usaha yang kita lakukan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.